kawan Inaba. Selamat datang kembali di podcast Inaba TV dengan saya Rizky Tawakal. Nah, hari ini kita sudah kedatangan ya tamu, namanya Teh Elok Kania Purnamasari, betul ya? Ya. Baik, beliau sekarang menjalani usaha dengan nama HK Beauty Care, betul ya? Oke. Ya singkat saja kita kenalan dengan beliau. Teh Elok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik aja ya. Kesibukannya apa nih sekarang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elo. Ya. Saya sebetulnya sekarang saya juga mahasiswa ITE. Nggak apa-apa. Saya juga mahasiswa Inaba, mengambil jurusan marketing. Marketing. Kenapa Teh ambil marketing? Ternyata saya suka. Suka ya? Ternyata saya suka. Sebetulnya D3 saya di keuangan. Oh, D3-nya keuangan. Ya, kalau kesibukan saya sendiri, sebetulnya sekarang saya kerja di rumah sakit. Di mana? Di Ranca Ekek. Oh, di Ranca Ekek. Ya. Di bagian SDM dan keuangan. Oke. Kemudian saya lagi kuliah juga di Inaba dan saya ada usaha juga, tapi memang usahanya saya serahkan ke manajer. Oke. Jadi saya melihat laporan saja. Baik. Ya, untuk temanya nih hari ini kita bakal bicara tentang bincang wirausaha muda. Jadi Teh Elok di mana sebagai wirausaha yang muda nih untuk kiat sukses bisnis dan kuliah. Ya karena kuliah juga kan ya untuk mahasiswa sekarang gitu sih. Awal mulanya HK Beauty Care ini bergerak di bidang apa Teh Elok ya? Kalau boleh tahu. HK Beauty Care itu sendiri sebetulnya bergerak di bidang kecantikan. Ada produk, ada treatment juga. Pertama sih sebetulnya dari produk dulu karena memang pertama dari adik ipar saya, dia suka mencoba-coba sebuah produk kayak gitu kecantikan, dari mulai krim siang, krim malam, diawali dari banyaknya sekali keluhan tentang akibat dari krim merkuri. Oh, itu karena ini ya, berdampak pada teman-teman semuanya, termasuk saya juga pernah memakai krim tersebut. jadi juga korban gitu dong ya. Korban jadi hitam, pokoknya pas berhenti hamil itu berhenti dan jerawat itu seperti herpes kayak gitu ya, dan hitam. Akhirnya harus pakai produk apa ya, ini di tahun 2014 di mana pada saat itu skincare itu hanya dua sih kalau di Bandung yang terkenal, itu mungkin bisa nyebutin namanya, ada dua skincare. Dari situ mencoba sama adik saya, terus ada beberapa kita coba maklun dan memang baru berjalan itu di tahun 2016. Oke. Itu untuk perempuan aja atau laki-laki sebetulnya bisa? Sebetulnya kalau di awal awal si krim itu ada, itu sebetulnya jarang laki-laki yang mau menggunakan krim. Kecuali memang laki-lakinya tersebut itu udah jerawatan parah dan memang harus berobat. Perlu perawatan gitu ya. Ya, dan itu pun datang ke dokter kulit. Di tahun 2014 sampai 2016 kayaknya laki-laki tabu Iya. ya. Kayak kalau sekarang mungkin udah trennya ya. Normal ya, udah biasa aja gitu ya. Oke. Jadi awalnya itu treatment atau produknya dulu? Pertamanya sih sebetulnya dari produk. Kemudian di tahun 2014 karena saya itu di awal bukan sebagai pengusaha. Jadi saya itu bekerja di BCA dulu di customer service, kemudian pas menikah berhenti dan menjadi pekerja juga. Awalnya ketika mau memulai usaha juga saya masih takut. Jadi pertama saya sama adik saya mau mencoba membuka usaha, terus saya menyerah. Karena saya berpikir saya takut rugi gitu, awalnya seperti itu. Akhirnya adik saya mencoba pindah ke Garut, kemudian berjualan krim, dan di bawahnya kebetulan ada klinik, buka tempat kecil dan maju. Dan booming lah. Iya, booming. Jadi pusatnya itu sebetulnya di Garut. Di Garut dulu sebenarnya startnya gitu ya. Ya gitu. Kemudian di tahun 2018 orang tua saya atau mertua saya sebetulnya tiba-tiba udah ada klinik yang udah ada izinnya tapi tidak ada pengurusnya dalam 1 tahun. Justru izinnya udah ada tapi malah SDM-nya orangnya gitu yang nggak ada yang mengurus. Iya, betul. Mau dijadiin apa ini tempat? Kalau klinik yang kerja sama klinik kesehatan ya saya bukan dokter. Terus akhirnya saya ngajakin adik saya, kita buka yuk di Bandung. Itu pun masih gambling. Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Ternyata setelah dijalani ya memang intinya sih harus berani memulai, fokus, harus berani memulai dan memang harus fokus gitu. Dan pertamanya awalnya sampai saya saking takutnya itu berpikirnya ya udahlah kalau misalkan rugi itu usaha, yang penting saya bisa perawatan gratis aja seperti itu. Jadi di tahun 2018 itu klinik-klinik masih jarang sekali ke saya. Oke. Jadi sekarang untuk total tahun usahanya ini udah berapa tahun nih Teh, dari awal mulainya?
Kalau untuk yang di Garut itu dari tahun 2014. Udah hampir 10 tahun dong ya, karena sekarang udah 2024. Iya. Nah, Pasir Salam di 2000. Berarti kan kalau di Bandung itu pertamanya Iya. kalau di Pasir Salam nih. Di Pasir Salam buka di tahun 2018. 4 tahun kemudian dari Garut buka di Bandung gitu ya. Buka di Bandung. Nah, yang pertama saya lakukan itu sebetulnya di personal branding. Kalau saya itu jadi memang ketika saya punya suatu usaha, memang saya harus mengenalkan di media sosial saya memiliki usaha itu. Ajak teman-teman. Kemudian di tahun pertama memang itu sudah bisa dikatakan omsetnya melejit. Oh, di tahun pertama ya? Di tahun pertama. Karena maksudnya biasanya usaha-usaha tuh tahun pertama lagi berat-beratnya, justru ini malah cepet gitu ya? Minus itu hanya 3 bulan. Oke. Minus 3 bulan, itu pun saya ngajak akhirnya saya, adik saya sama mama saya. Terus adik saya udah di Garut aja, udah yang Bandung serahin aja ke saya. Terus merintis, kemudian ya hanya 3 bulan itu minus, dan bulan selanjutnya tuh kayak seperti mimpi gitu. Ini betul nggak ya omset saya ini segini kayak gitu. Karena nggak nyangka aja gitu ya? Iya, Oke. Baik. Nah, kalau misalnya berbicara kompetitor nih, Teh Elok, apa sih yang bedain HK Beauty Care ini sama kompetitor lainnya gitu? Ada nggak diferensiasi atau perbedaannya yang mungkin jadi ciri khas dari Beauty Care itu sendiri, atau mungkin strateginya nih gimana untuk bersaing? Karena kan banyak ya sekarang di Bandung gitu, apalagi bermunculan. Itu gimana nih untuk menangani hal kompetisi seperti itu? Pertama sebetulnya saya dari personal branding itu saya masuk ke komunitas-komunitas, mulai dari komunitas kajian atau mungkin ada komunitas arisan. Berarti Teh Eloknya masuk gitu ya? Iya, memang masuk ke komunitas gitu ya? ibu-ibu sosialita Oke, misalkan. ya, itu Karena jadi dari situ saya bisa mengetahui sasaran HK itu sebetulnya kemana sih. Ada ketika kita mempelajari karakteristik, apalagi perempuan yang senang sekali dengan diskon. Iya. Itu memang kita selalu membuat promo. Jadi kelebihannya HK itu memang murah dengan kualitas yang bagus. Jadi memang kita sebagai pengusaha itu memang ternyata saya belajar harus visioner dan berani mengambil resiko. Artinya udah kita beli alat yang canggih, kemudian kita jual dengan harga yang murah, yang penting ada margin tapi nggak banyak, kita kejar quantity. Dari situ memang ibu tuh ternyata banyak yang datang, bahkan yang menengah ke atas pun ada datang juga ke kita. Pertamanya sih memang kalau untuk kalangan menengah ke atas tuh kayak nggak percaya, bener nggak sih ini alatnya buatan Cina atau kayak gimana. Karena awal mungkin ya. Betul. Nah pertama saya mulai masuk menawari dan sampai sekarang ada di titik yang saya nggak mau nawarin ke teman karena kan banyak komplain atau kayak gitu. Akhirnya saya di belakang layar, karena kalau teman datang tuh bisa minta diskon. Karena kenal Teh Eloknya gitu, jadi kayaknya langsung aja gitu ya. Iya, karena kayak gitu. Jadi memang visioner itu perlu, harus mengambil resiko juga perlu. Kemudian, nah ketika paket kita tahu itu pasarnya dari atas ke bawah, menengah ke bawah, memang dari mulai desain dan gedungnya pun harus bisa dikatakan norak. Tanda kutip. Noraknya pengertian dalam gimana tuh? Ya nih, kalau sekarang kan dijadinya estetik ya. Iya, estetik itu Instagramable gitu ya. Instagramable atau misalkan dilihatnya temanya Skandinavian atau American style misalnya si kliniknya itu. Kalau saya itu karena menengah ke bawah, jadi saya pokoknya catnya itu pink aja, tidak ada itunya, pokoknya pelang yang gede, pasang spanduk yang besar. Kenapa? Agar orang yang memang menengah itu nggak takut untuk datang ke HK. Justru disengajain gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih desainnya kayak gitu, ya memang sengaja. Seperti misalkan mau buka di daerah Tasik nih, kami baru buka di daerah Tasik juga. Karena yang ngejreng lebih relevan gitu ya Teh ya. Ngejreng relevan, aman sedikit kucal. Si ininya gitu ya, di settingnya seperti itu gitu. Seperti itu, karena kalau misalkan orang yang menengah ke bawah mau masuk tempat yang bagus tuh kayak takut nggak sih? Dulu aja saya misalkan mau masuk ke klinik, misalkan sebutnya klinik yang bagus lah zaman dulu, mau masuk aduh saya takut dirampok itu maksudnya tuh keluarganya bakal gede nggak sih? Jadi memang dari desainnya, jadi memang kita harus menentukan pasarnya dan desainnya itu memang harus melihat ke bawah, kayak kita buka yuk di daerah Bale Endah misalkan, konsepnya gini-gini, enggak, saya nggak mau, saya pengen konsepnya itu dibikin norak dan dibikin agak sedikit pusam agar orang-orang mau datang, sampai ibu rumah tangga pun datang gitu, dan sekarang ketemu pasarnya gitu. Betul. Wah, itu strategi yang unik sih, sangat fresh. Jadi si rasa takutnya itu udah diredam dari awal gitu ya, untuk datang gitu. Jadi santai aja lah kayaknya gitu ya, kayaknya nggak mahal-mahal banget gitu ya kayaknya. Saya mengambil ilmunya itu dari Indomaret dan Indomart. Itu gimana tuh? Kalau Indomaret itu orang yang mohon maaf ya, misalkan yang kurang mampu banget takut kan ke Indomaret, tapi ke Indomaret itu ya udah masuk saja. Oke. Jadi itu salah satu awalnya ya. Ya awalnya, jadi memang kita itu HK itu singkatan dari apa sih? Kan pertamanya ada kita itu orang tua itu ada usahanya itu harapan keluarga. Ada di rumah sakit, klinik kebidanan. HK ya, betul. Ini saya
Iya, mulai dari situ sih. Yang di situ juga kan ya, Ya saya kerja di situ Oh. awalnya. Di depannya baru di HK. Pada bilang karena semuanya pink jadi Hello Kitty. Jadi karena singkatannya HK gitu. Iya. Hello Kitty, ya. Jadi terus saya pernah konsultasi juga dengan ada yang usaha juga gitu. Memang si Iya. HK itu harus nge-branding kalau misalkan pasir salam tuh kamu gitu. Jadi desain kamu ada di situ, misalkan HK Flamingo atau kayak gimana. Jadi memang itu tuh desainnya memang desain saya Oke, gitu. jadi Kayak udah dari masuk. sofanya. Brandingnya gitu. udah ke sana ya. Iya, jadi memang yang pertama dari brandingnya, sama yang kedua kalau memang ingin usaha kita maju itu memang kita harus cari strategi yang baru, artinya jangan mengikuti. Rata-rata kan sekarang kalau di kecantikan Iya. itu udah red ocean ya. Iya. Sekarang klinik ini punya alat ini, pasti besoknya itu udah punya. Iya. Terus sistemnya endorse, menurut saya endorse udah Nggak ini. nggak jangan gitu. Jadi saya ajak nih kira-kira teman saya yang ini bahasanya banyak nih. Contohnya ada teman saya yang kerja di suatu bank, terus saya cuman kayak gini aja, kamu treatment dong di tempat saya kasih diskon ya 50%, tapi kamu kasih video atau before after. Karena sebenarnya jadi kita nggak bayar biaya, cuman dia bayar modal aja kan ke kita. Tapi ketika hasilnya bagus, akhirnya dia merekomendasiin teman-teman saya datang loh, kayak promosinya itu memang kayak dia tuh seneng seolah-olah di endorse, padahal sebenarnya enggak. Karena mungkin achievement untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ngajak Iya, selebgram betul. kan biasanya Iya, agak susah bayar ya. lah, Bayar, ya. terus tuh Dan banyak ada yang syarat gila. kayak gitu-gitu. Betul. Jadi memang itu tuh yang digunakan itu memang marketing dari hati ke hati gitu sih, Kang. Oke, mungkin ya dikit lagi kita bincang-bincang ya. Udah 10 tahun nih, berarti hampir 10 tahun. Permasalahan apa sih yang pernah dihadapin yang sangat berat gitu selama berbisnis, selama usaha ini? Yang sangat berat sebetulnya kalau kita itu di SDM ada, karena saya pribadi kan nggak terjun langsung ya, jadi memang percaya ke manajer, jadi saya simpan manajer di setiap cabang, terus saya cek di laporan memang ada satu cabang yang lolos kena fraud gitu, itu yang pertama. Kepercayaan ya. Kepercayaan, tapi memang dalam seorang pengusaha tuh kalau belajar di administrasi kepegawaian emang harus kebal. Mau resign, oh ya udah silahkan, saya bisa ngejalanin itu sendiri. Jadi saya juga sekolah beautician juga, padahal saya kan di akuntansi ya. Tapi saya memang itu belajar mani pedi, ngemasas wajah kayak gitu tuh belajar. Jadi ya kalau mau kehilangan ya silahkan. Yang kedua di perizinan. Yang ketiga kalau di COVID, alhamdulillah justru ramai banget kalau di COVID, karena kan di produk kayak gitu itu lebih di perizinan sama pihak-pihak eksternal sih sebetulnya, yang sirik suka ada aja. Baik, luar biasa banget nih. Terima kasih Teh Elok atas informasi dan ilmunya nih. Cuman kayaknya kita waktu sudah hampir habis. Mungkin terakhir aja deh sepatah kata untuk mahasiswa kita yang mungkin terinspirasi dari Teh Elok untuk memulai usaha gitu. Ada yang mau disampaikan nggak untuk kiat-kiatnya untuk mereka mahasiswa yang ingin baru memulai bisnis? Sebetulnya kiat-kiatnya kalau dari pengalaman saya pribadi, hasil dari sekarang itu saya seperti ada di dalam mimpi gitu. Jadi memang ketika kita mau memulai, baik itu jangan dalam usaha ya, memulai suatu hidup itu memang harus ada mimpi gitu. Jadi big project, ketika kita punya big project maka segala sesuatu itu akan mengejar ke sana. Jadi memang harus berpikir positif. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton atau menonton film 5 cm, itu coba ditonton saja karena saya sangat terkesan dengan film itu. Jadi memang cita-cita kita memang harus disimpan 5 cm di depan mata kita. Wah, luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangannya dong. Terima kasih banyak nih Teh Elok udah main di podcast Innova TV. Sukses selalu untuk HK Beauty Care-nya ya. Dan Teh Elok juga salam keluarga. Ya, kawan Innova, mungkin sekian episode dari kali ini ya, dari Teh Elok Kania. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Rizky Sutokal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.